Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Mujiono Eskepner. Saya adalah salah satu peserta Latsar Kabupaten Dompu Angkatan 21 yang khususnya sekarang adalah kelompok 4. Dalam hal ini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Mujiono Eskepner. Saya lahir di Bima pada tanggal 12 November 1988, yang saat ini saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Calabai. Saya di sana sebagai seorang perawat dan saya berstatus sudah menikah dan memiliki satu orang anak laki-laki. Dan hobi saya adalah memodifikasi motor-motor klasik. Sebelum kita memasuki membahas materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, tentunya kita menceritakan apa sih yang melatar belakangi wawasan kebangsaan itu sendiri dan nilai-nilai bela negara yang harus dimiliki oleh peserta Latsar. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional, perlu adanya langkah-langkah konkret. Yang pertama adalah memantapkan wawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan telah diperoleh para peserta pelatihan di bangku pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Namun wawasan perlu untuk dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada negara dan bangsa. Kemudian langkah konkret yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah konkret yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Sistem administrasi NKRI merupakan salah satu sistem nasional guna mencapai kepentingan dan tujuan nasional. CPNS sebagai calon pengawal sistem tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara dalam kerangka sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Adapun makna dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan
terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara salah satunya adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kemudian konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun suatu negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Konsensus yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bina Ika Iya, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Konsensus yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dan dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, berjiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian nilai dasar yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan negara dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berserta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap paham nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nilai dasar yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Adapun aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN atau aparatur sipil negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air di sini setia dan pertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia sesuai peran dan tugas masing-masing. ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut maupun udara, dari berbagai ancaman, seperti ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan negara bagi ASN ditunjukkan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang berikutnya adalah setia pada Pancasila. Itu diaktualisasikan melalui memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN yang berikutnya adalah rela berkorban, berikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing, bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. ASN perlu mengaktualisasikannya dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari semua apa yang saya jelaskan, bisa disimpulkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai dasar bela negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi Republik Indonesia. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Sekian dan terima kasih dari saya. Merdeka!